Baik, ini lanjutan dari video yang sebelumnya. Penulis mengatakan al-mas'alatul khamisah, pembahasan yang kelima, ma yatahammaluhul imamu anil ma'mumi. Apa saja yang ditanggung oleh imam dari makmum? Maksudnya apa saja yang jika imam sudah melakukan, makmum nggak usah ngelakuin lagi. Itu diantaranya. Tayyib. Yatahammalul imamu anil ma'mumil qira'ata fis salatil jahriyati. Imam mewakili makmum bacaan-bacaan sholat yang terdengar. Kayak misalnya di saat sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Bacaan-bacaan yang diperdengarkan oleh imam seperti bacaan surat Al-Fatihah, bacaan surat pendek. Itu sama imam kan sudah dibacain dengan jelas. Maka makmum gak usah baca lagi. Lalu yang dibaca sama makmum apa? Semua bacaan sholat yang imam gak bacanya dengan keras. Bacaan subhana rabbiyal azim, sami Allah, bacaan subhana rabbiyal a'la, rabbik firli ketika duduk di antara dua sujud, tasyahud, itu kan imam gak baca dengan keras. Maka karena imam gak baca dengan keras, ya makmum membaca dengan sendiri-sendiri. Seperti itu. Sekali lagi, yang ditanggung oleh imam dari makmum pada saat sholat berjamaah adalah bacaan-bacaan yang imam membacanya dengan keras dan terdengar oleh makmum. Li hadithi Abi Hurairah marfu'an. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah, dan hadis ini marfu, artinya dianggap hadis Nabi. Wa idza qara'a fa ansitu. Jika imam telah membaca, fa ansitu, maka kalian wahai para makmum diam. Jangan ikut baca, dah diam dengerin. Walikauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imamun, barang siapa salat bersama imam, fa qiraatuhu lahu qiraah, maka bacaannya imam sudah mewakili bacaannya makmum, sehingga makmum gak usah baca lagi. Nanti kalau makmum ikut-ikutan baca, dia gak bisa memperhatikan bacaannya imam. Amma fisariyati, adapun pada sholat yang imam gak baca dengan keras, ya, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib di rakaat ketiga, sholat isya di rakaat ketiga dan keempat, ini namanya sholat sirriyah. Fa'inal imam la yatahammal qira'at al-fatihah minal makmum, maka imam gak mewakili bacaan surat al-fatihahnya makmum. Dengan kata lain, makmum juga harus baca. Makmum juga harus baca, karena imam gak menanggung, makmum harus baca. Kesimpulannya, jika imam membaca surat al-fatihah dan surat pendek dengan keras, maka makmum gak usah baca lagi. Tapi jika imam tidak membaca dengan keras surat Al-Fatihah dan surat pendek, maka makmum harus membacanya. Tayyib. Kemudian al-mas'alatus sadisah, permasalahan yang keenam, musabaqatul imam, mendahului imam. La yajuzu lil ma'mumi musabaqatul imamihi. Makmum tidak boleh mendahului imamnya. Faman ahrama qabla imamihi lam tanaqidu salatuhu. Siapa yang takbiratul ihram sebelum imam takbiratul ihram, imam belum takbiratul ihram dia udah duluan, maka salatnya nggak sah, salatnya batal. Li'anna syartuhu an ya'tiya biha ba'da imamihi wa qad fatahu. Karena makmum itu kan harus bergerak sholat setelah imam bergerak. Nah ini hilang, ya, nggak dianggap. Padahal ini takbiratul ihram, di mana takbiratul ihram itu adalah rukun pertama dalam sholat yang harus ada. Kalau dia nggak ada, sholatnya nggak sah. Rukun yang pertamanya yaitu takbiratul ihram tidak dianggap, maka
salatnya juga nggak dianggap. Walal ma'mumi an yasra'a fi af'ali sholati ba'da imami. Dan hendaklah seorang makmum jika imam telah bergerak dia langsung ikut bergerak, jangan menunggu sampai lama. Lagi i'tidal lagi i'tidal imam udah sujud, dia nungguin imam sampai duduk, ini nggak boleh. Kalau imam udah sujud dia segera sujud juga. Li hadisi, hal ini berdasarkan dengan hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu ditunjuk supaya diikutin. Namanya diikutin berarti kan imam dulu baru makmum. Fa idza kabbara fakabbiru. Jika imam telah bertakbir, maka kalian wahai para makmum bertakbirlah. Wa idza raka'a farka'u. Jika imam telah ruku, maka kalian wahai para makmum berrukuklah. Wa idza qala, dan jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka kalian wahai para makmum bacalah Rabbana walakal hamdu. Berarti yang baca sami Allahu liman hamidah hanya imam ya, hanya imam. Sedangkan makmum tidak baca sami Allahu liman hamidah. Makmum hanya baca Rabbana walakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu. Dan jika imam telah sujud, maka kalian wahai para makmum hendaklah segera sujud. Fa in wafaqahu fiha aw fis salami kariha li mukhalafatihi sunnah. Jika seseorang pergerakannya berbarengan dengan imam, imam takbir dia langsung takbir, jadi berbarengan. Imam sujud dia sujud. Harusnya kan imam sujud dulu sampai sempurna baru dia datang untuk sujud. Siapa yang menyamai gerakan imam maka makruh hukumnya, karena itu menyelisihi sunnah. Walam tafsud sholatuhu, walaupun salatnya nggak batal tapi itu makruh. Li'annahu ijtama'a ma'hu fi ruknin, karena dia berbarengan sama imam. Wa in sabaqahu harama, tapi jika dia mendahului imam itu yang haram. Mendahului imam haram, berbarengan dengan imam makruh, sedangkan setelah imam pergerakannya itu yang disunahkan. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasbiquni birruku, jangan kalian mendahuluiku dalam ruku, wala bis sujud, jangan pula dalam sujud, wala bil qiyam, dan jangan pula ketika berdiri. Wan nahyu yaqtadi tahrim, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan pengharaman. Wa Nabi Hurairah marfu'an, dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, ama yakhshal ladzi yarfa' ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himar. Apakah tidak takut orang yang mendahului imam pergerakan sholatnya, Allah akan rubah nanti mukanya, kepalanya, nanti di hari kiamat Allah ganti dengan kepala keledai. Waliyauzubillah. Dan ini hukuman bagi orang yang mendahului pergerakan imam dalam sholat. Ini dosa berarti nih. Dosa yang gak bisa dianggap remeh, karena kepalanya nanti diganti dengan kepala keledai nanti di hari kiamat. Waliyauzubillah. Taib ahibati fillah, mungkin sampai di sini jumpa kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Silakan kalian catat hal-hal yang penting dan ditanyakan jika ada yang kurang dipahami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.